Anies merasa lebih presiden dari seorang presiden. Dia menjabat sebagai gubernur, tapi presiden yang pontang-panting mengatasi banjir. Anies hanya duduk ongkang-ongkang kaki dan selalu mengajak debat bila dia ditegur. Sebagai rangkuman atas uraian di atas di sini, normalisasi sungai dikerjakan oleh pemerintah pusat. Bendungan di hulu dibangun oleh pemerintah pusat. Sodetan Kali Ciliwung juga dikerjakan oleh pemerintah pusat. Lalu Anies kerja apa? Nothing. Ngecek normalisasi Ciliwung, Jokowi sentil Anies lagi. Pada hari Selasa yang lalu, Presiden Jokowi mengecek kelanjutan proyek normalisasi Ciliwung. Kalau sebuah proyek sudah ditinjau oleh Presiden, itu berarti proyek tersebut sangat begitu penting. Memang, ini adalah salah satu proyek penting penangkal banjir Jakarta yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Tapi sejak Anies Baswedan, si pengaco itu berkuasa, normalisasi sungai pun mangkrak selama 5 tahun. Menurut Jokowi, normalisasi sungai tinggal 17 km. Jokowi bahkan bilang proyek ini sudah terhenti agak lama. Normalisasi Kali Ciliwung ini tinggal 17 kilo, kira-kira 17 kilo. Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai. Di sini Jokowi jelas banget mau nyentil Anies Baswedan. Beberapa waktu yang lalu pun, saat mengecek proyek sodetan Kali Ciliwung, Jokowi pun bilang proyek ini mangkrak selama 6 tahun. Sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Benar-benar nih Pak D, kalau ngomong kadang pedes dan nyakitin hati. Hei. Meski kata-katanya terbilang sangat halus dan gak ada nada emosionalnya, tapi maknanya di sini loh yang bisa sangat menusuk dan langsung kena ke jantung. Hei. Pak Jokowi ngomongin ini seolah mau bilang biang kerok mangkraknya proyek ini adalah ulah Anies Baswedan. Dan ini adalah fakta yang gak bisa dibantah oleh para pendukung Anies Baswedan yang otaknya kebanyakan rada-rada konslet. Hehe. Seandainya Anies nggak pernah jadi gubernur DKI, mungkin masalah banjir DKI sudah beres kali dari dulu. Anies bukannya kerja, tapi malah cari masalah dengan pemerintah pusat. Malah sempat-sempat mengajak debat dengan Menteri PUPR bahwa normalisasi sungai itu sangat tidak efektif untuk mencegah banjir. Hehe, pucu bune. Itu pun Anies Baswedan juga pernah diundang untuk menjelasin soal naturalisasi sungai. Diundang 2 kali oleh Pak Jokowi, tapi Anies nggak datang, cuma nyuruh stafnya yang nggak ngerti apa-apa. Dan di sini, ini adalah tanda bahwa Anies Baswedan pun juga tidak paham apa itu naturalisasi sungai. Coba lihat video berikut ini. Normalisasi itu sering menjadi betonisasi. Secepat mungkin membawa air ke laut. Kalau naturalisasi itu memperlambat gerakan air, karena itu membiarkan bentuk-bentuk sungainya. Kemudian air juga bisa terserap dan kemudian kita mempertahankan ekosistem. Naturalisasi menurut Anies adalah dengan membiarkan sungai-sungai tersebut apa adanya. Dodol bukan? Hehe. Coba bayangkan, begitu normalisasi sungai dilanjutkan, prosesnya sangat begitu cepat. Bahkan proyek sodetan Ciliwung bisa dilanjutkan karena cepatnya pembebasan lahan. Beberapa titik proyek normalisasi udah kelar dibebaskan lahannya. Selanjutnya, tinggal Kementerian PUPR yang ngerjain semuanya. Mudah bukan? Dasar, Anies aja yang kemelelet. Hehe. Bahkan ditargetkan, normalisasi Ciliwung bisa selesai yaitu pada akhir 2024. Hebatnya lagi, Pak Jokowi bilang proyek penangkal banjir di Jakarta bukan cuma normalisasi sungai. Di sini, di sisi hulu aliran sungai yang ada di Jakarta, sudah ada 2 bendungan, yaitu Bendungan Ciawi serta Bendungan Sukamahi, yang sangat efektif mengurangi debit air yang mengalir ke Jakarta. Di sini ada sedikit cerita soal bendungan ini, terkait dengan Anies Baswedan juga tentunya. Mungkin kalian bisa naik darah setelah kalian mendengarkan cerita ini. Swear, hehe. Kala itu Anies Baswedan ngotot bilang, normalisasi sungai nggak efektif cegah banjir.
Katanya ada wilayah yang sudah dinormalisasi tapi tetap banjir. Solusi Anies waktu itu adalah membangun kolam-kolam retensi di hulu, sehingga volume air yang masuk ke Jakarta itu bisa terkendali. Ini cukup masuk akal sebenarnya. Makanya Anies bilang masalah di hulu nggak bisa dia kerjakan sendiri, tapi harus minta bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah sebenarnya sudah berusaha untuk mengendalikan air dari hulu, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Jokowi. 2 bendungan di hulu, yaitu Bendungan Ciawi dan Sukamahi, pun udah jadi. Udah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Desember 2022. Pemerintah sudah melakukan bagian mereka, tapi Anies Baswedan kala itu masih sibuk nggak jelas. 2 bendungan tersebut sudah selesai dan berfungsi, tapi Anies masih tetap jualan bacot dan nggak melakukan apa-apa untuk mengatasi banjir DKI. Pemerintah pusat udah menyelesaikan apa maunya Anies dari hulu, tapi tetap saja bagian kerjaan Anies nggak pernah diselesaikan. Saya yakin kalian saja pasti juga akan kesel melihat tingkah Anies Baswedan kayak gini. Mohon maaf Bapak Gubernur, selama dalam penyusuran Kali Ciliwung, nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat, insya Allah aman dari luapan. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan nih Pak Menteri. Karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Kerjanya hanya menolak dan adu debat. Banjir tetap banjir. Anies pun nggak peduli. Yang penting bangga karena bisa menang debat dengan pemerintah pusat. Sungguh sangat parah Anies ini. Anies merasa lebih presiden dari seorang presiden. Dia menjabat sebagai gubernur, tapi presiden yang pontang-panting mengatasi banjir. Anies hanya duduk ongkang-ongkang kaki dan selalu mengajak debat bila dia ditegur. Sebagai rangkuman atas uraian di atas di sini, normalisasi sungai dikerjakan oleh pemerintah pusat. Bendungan di hulu dibangun oleh pemerintah pusat. Sodetan Kali Ciliwung juga dikerjakan oleh pemerintah pusat. Lalu Anies kerja apa? Nothing. Nggak ngerjain apapun. Sumur resapan itu nggak masuk hitungan karena itu proyek sampah yang sama sekali nggak ada manfaatnya. Sumur resapan kebanggaan Anies Baswedan itu nggak bisa menyerap air, tapi menyerap anggaran yang sedemikian besar. Meski IKN nanti akan pindah ke Kalimantan, bukan berarti Jakarta akan dibiarkan terbengkalai. Buktinya saat ini, Pak Jokowi tetap begitu peduli, tetap terjun langsung ke lapangan guna mengecek proyek pengendali banjir yang sudah lama ditelantarkan oleh Anies. Beda jauh ya dengan Anies yang sudah nggak peduli lagi dengan Jakarta. Jakarta mau hancur kek, Jakarta mau banjir sebulan kek, mau tenggelam kek, Anies masa bodoh dan bukan urusan dia lagi. Anies lebih suka sibukin diri keliling Indonesia, jualan janji manis demi jadi presiden. Jakarta sudah nggak level bagi dia. Masih mending dia tinggalkan warisan yang bagus. Tapi ini malah tinggalin masalah yang menggunung. Dasar wong gemblung. Hei. Bagaimana menurut Anda? Tuh, sumur resapan yang di sini malah jaraknya deket-deket banget. Terus kanan kiri juga ada sumur resapannya ya.